Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Firdaus, pada episode kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang istri-istri Rasulullah, mulai dari riwayat kelahiran, perjalanan hidup, hingga wafatnya, serta latar belakang dan hikmah di balik pernikahan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan atau perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Hafsah binti Umar. Pada tahun penuh peristiwa itu, tahun saat Ka'bah dibangun kembali setelah roboh oleh banjir, sebuah tangisan bayi perempuan menggema di rumah Umar bin Khattab. Tangisan itu yang membelah keheningan pagi Mekah adalah tangisan Hafsyah. Ia lahir hanya beberapa hari setelah lahirnya Fatimah binti Muhammad putri bungsu Rasulullah, seolah menjadi pertanda dua perempuan istimewa yang kelak akan mewarnai sejarah Islam. Lahir di masa yang sama, Umar bin Khattab dengan sorot mata keras namun penuh kasih menimang putrinya. Dalam dada seorang lelaki tangguh, Quraisy itu bersemi rasa bangga yang tak terkatakan. Hafsyah, nama yang kelak akan dikenang sepanjang masa. Sejak kecil, Hafsyah tumbuh mewarisi ketegasan sang ayah. Ia berbeda dengan anak-anak perempuan lain di Mekah. Ketika teman-teman seusianya sibuk dengan permainan, Hafsyah lebih memilih mengasah akal dan ketajaman lidahnya. Kelebihannya dalam membaca dan menulis, sesuatu yang langka di kalangan perempuan saat itu, menjadi cermin betapa ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ibunya Zainab binti Madaun dengan lembut membimbing Hafsyah dalam adab dan akhlak, sementara Umar mengajarinya keberanian, ketegasan, dan harga diri yang tinggi. Dari dua sumber yang berbeda itu, lahirlah pribadi Hafsyah, seorang perempuan kuat yang menjaga kehormatannya, bagai menjaga bara di telapak tangan. Saat itu Hafsyah belum menjadi bagian dari Islam. Ayahnya Umar pun masih menjadi musuh sengit Islam. Namun takdir sedang mengatur jalannya. Waktu berlalu, dunia berubah. Islam yang awalnya dianggap asing, kini mulai merambah kalbu. Kalbu yang jernih. Pada suatu sore yang panas, Umar yang berang mendengar bahwa adiknya, Fatimah, telah masuk Islam. Mendatangi rumah Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid, dengan kemarahan membara. Ia menyerbu masuk, namun di sanalah, di tengah desisan ketakutan, Umar menemukan Nur Hidayah. Tangannya yang kekar sempat menghantam wajah adiknya, tapi ketika darah mengalir dari wajah Fatimah dan ia tetap memegang mushaf, lembaran Al-Quran dengan keteguhan, hati Umar terguncang. Ia meminta untuk membaca lembaran itu, bacaan yang kemudian menumbangkan kesombongannya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Surat Taha ayat 1-2. Air mata mengalir di wajah lelaki perkasa itu. Lalu ia berkata, suaranya serak, tunjukkan aku kepada Muhammad. Hari itu Umar bin Khattab masuk Islam dan bersamanya Hafsyah pun mengenal Islam. Rumah itu yang dulu menjadi bagian dari barisan musyrik, kini menjadi bagian dari barisan iman. Dalam usia mudanya, Hafsyah menikah dengan seorang sahabat Nabi yang mulia, Hunais bin Hudafah al-Sahmi, seorang pejuang sejati. Hunais adalah bagian dari rombongan hijrah ke Habasyah, lalu kembali dan turut berhijrah ke Madinah. Hafsyah dengan setia mendampingi suaminya. Ia bukan sekedar istri biasa, ia adalah istri seorang pejuang yang mendampingi suaminya di medan jihad. Namun jalan jihad tak pernah tanpa harga. Hunais bin Hudafah terluka parah dalam Perang Badar, sebuah perang besar yang menggetarkan seluruh jazirah Arab. Luka itu tak sembuh. Dalam dekapan Hafsyah, di malam-malam penuh doa dan linangan air mata, Hunais menghembuskan nafas terakhirnya. Di usia muda, Hafsyah menjadi janda. Dunia serasa runtuh di atas kepalanya. Malam-malamnya berubah menjadi tangis panjang. Dalam sujud-sujudnya yang penuh isak, Hafsyah memohon kekuatan kepada Robnya. Ya Allah, kuatkan aku rela dengan kadarmu.
jadikan aku hamba yang sabar atas ujianmu. Umar bin Khattab, ayah yang keras di luar, namun lembut terhadap keluarganya, tidak tahan melihat putrinya dalam kesedihan. Suatu hari, dengan jubah yang berkibar, Umar mengetuk pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam hatinya, Umar berharap Abu Bakar bersedia menikahi Hafsyah. Di ruang sederhana itu, Umar berkata, dengan nada penuh harap, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang Hafsyah?" Namun yang diterimanya hanya keheningan. Abu Bakar tidak menjawab sepatah kata pun. Umar pulang dengan hati yang dipenuhi tanya. Tak berputus asa, Umar mendatangi Utsman bin Affan, sahabat karib Rasulullah yang baru saja kehilangan istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. "Wahai Utsman, bagaimana menurutmu tentang Hafsyah?" Namun Utsman dengan wajah muram meminta waktu dan akhirnya menolak dengan halus. Ia masih larut dalam duka. Umar pulang dengan dada berdesir kecewa. Mengapa kedua sahabat besar itu menolaknya? Pikir Umar gamang di tengah kesedihannya. Umar mengadukan semua itu kepada Rasulullah. Mendengar keluhannya, Rasulullah tersenyum hangat dan berkata, "Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar." Mata Umar membelalak tak percaya. Hatinya serasa meledak dalam keharuan. Dan Utsman akan menikahi seseorang yang lebih baik daripada Hafsyah. Ucapan itu menjadi petunjuk bahwa Rasulullah sendiri yang akan menikahi Hafsyah. Sekelebat, bayangan kesedihan Hafsyah pupus oleh cahaya kebahagiaan. Tak lama berselang, Rasulullah meminang Hafsyah binti Umar. Pernikahan itu berlangsung dengan penuh keberkahan. Umar sujud syukur, sementara Hafsyah dengan hati bergetar menerima pinangan itu. Dalam malam yang penuh hikmat, Hafsyah mengenakan pakaian terbaiknya. Wajahnya berseri-seri. Ia kini bukan sekedar putri Umar, ia menjadi Ummahatul Mukminin, istri kekasih Allah, bagian dari keluarga nubuat. Di pelataran rumah, Umar menatap putrinya, menahan air mata haru. Ia berkata lirih, "Wahai putriku, jagalah akhlakmu. Jangan kau jadikan cemburumu membebani suamimu." Rasulullah bukan lelaki biasa. Ia kekasih Allah. Berusahalah untuk membuatnya ridho, karena keridoan beliau adalah ridho Allah. Hafsyah mengangguk, matanya basah. Dalam hati ia bertekad untuk menjadi istri yang setia, menjaga rahasia rumah tangga kenabian dengan sebaik-baiknya. Setelah pernikahannya dengan Rasulullah, Hafsyah hidup di tengah kemuliaan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Ia kini tinggal di rumah kenabian, bergandengan dengan para istri Rasulullah lainnya, Saudah dan Aisyah. Namun, hidup di lingkungan rumah tangga Rasulullah bukan berarti tanpa ujian. Dalam keseharian, Hafsyah hidup berdampingan dengan Aisyah, istri muda yang terkenal cerdas, ceria, dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Kedekatan Rasulullah dengan Aisyah seringkali menimbulkan rasa cemburu di hati Hafsyah. Itu adalah cemburu yang manusiawi. Bahkan, seorang istri Nabi pun tidak luput dari gejolak perasaan ini. Pernah suatu hari, Hafsyah mendengar Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Aisyah. Hafsyah merasa tersisih, hatinya diliputi kegundahan. Dalam keheningan malam, Hafsyah merenung. Ia membisikkan keluhannya dalam doa. "Ya Allah, aku mencintai Rasulmu, tapi aku pun hanya manusia lemah. Ampunilah cemburuku ini, dan bimbinglah aku untuk ridho atas takdirmu." Suatu saat terjadi ujian berat. Hafsyah tanpa sengaja menyampaikan sebuah rahasia Rasulullah kepada orang lain. Rasulullah yang mulia akhlaknya merasa berat atas tindakan ini. Hatinya yang penuh kelembutan pun merasa tersakiti. Sebagai bentuk pengajaran, Rasulullah sempat menceraikan Hafsyah dengan 1 talak. Berita ini jatuh seperti petir di hati Hafsyah. Dunia seolah runtuh di malam-malam penuh isak tangis. Hafsyah sujud panjang di atas tikar sederhananya. Air mata membasahi wajahnya yang bersujud. Dengan suara parau, Hafsyah berdoa, "Ya Allah, aku menyesal. Aku tidak bermaksud menyakiti kekasihmu. Ya Allah, janganlah engkau pisahkan aku dari Rasulmu. Ampunilah hambamu ini." Doa Hafsyah naik ke langit, mengguncang arsy. Maka datanglah kabar gembira dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kembalilah kepada Hafsyah. Sesungguhnya
ia adalah wanita yang banyak berpuasa, banyak salat, dan kelak menjadi istrimu di surga. Rasulullah dengan hati penuh kasih, rujuk kembali kepada Hafsyah. Ketika mendengar itu, Hafsyah bersujud syukur dengan derayan air mata. Ia tahu kesempatan kedua ini adalah anugerah besar dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam hati Hafsyah bertekad, aku akan menjaga rahasia Rasulullah. Aku akan menjadi istri yang setia hingga akhir hayatku. Dalam keseharian, tidak jarang terjadi persaingan kecil antara Hafsyah dan Aisyah. Sebuah dinamika manusiawi di tengah para ummahatul mukminin. Aisyah sendiri dalam riwayat menggambarkan Hafsyah sebagai sosok yang kuat dan tegas, mewarisi sifat ayahnya, Umar bin Khattab. Namun Rasulullah dengan kelembutan seorang nabi membimbing para istrinya dengan penuh hikmah. Jika ada rasa cemburu, Rasulullah menanganinya dengan kesabaran. Beliau tahu bahwa hati manusia butuh bimbingan, bukan bentakan. Pernah suatu kali, Rasulullah bersabda kepada Hafsyah dan Aisyah, "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kalian telah condong untuk menerima kebaikan." Al-Quran Surah At-Tahrim, ayat 4, betapa dalam ayat ini membekas di hati Hafsyah. Ia memahami, menjadi istri Rasulullah bukan hanya kehormatan tapi juga amanah yang berat. Amanah untuk menjaga adab, menahan emosi, dan mendahulukan ridho Allah di atas segalanya. Di tengah hiruk-pikuk rumah tangganya, Hafsyah selalu teringat pesan ayahnya Umar. Suatu sore sebelum Hafsyah menikah, Umar pernah berkata dalam suara berat, "Wahai putriku, Aisyah itu kedudukannya tinggi di hati Rasulullah. Dekatilah ia, berbuat baiklah padanya, dan jaga selalu kehormatanmu. Sebab siapa yang ridho terhadap Aisyah, berarti dia ridho terhadap Rasulullah." Kata-kata itu terpatri dalam hati Hafsyah. Setiap kali hatinya dilanda cemburu, ia mencoba mengingat nasihat ayahnya. Hafsyah menjalani hari-harinya sebagai Ummiyatul Mukminin. Dengan penuh kehormatan, ia dikenal rajin berpuasa, memperbanyak salat malam, serta selalu menjaga tutur kata dalam sunyi malam. Hafsyah sering terdengar berdoa lirih, "Ya Allah, jadikanlah aku istri yang Engkau ridhoi, teguhkanlah aku di jalan kebenaran, dan himpunkanlah aku kelak bersama Rasulullah di surga." Sahabat-sahabat Rasulullah pun menghormatinya. Mereka tahu, Hafsyah bukan hanya sekedar istri Nabi, tapi juga penjaga mushaf Al-Quran kelak. Seiring berjalannya waktu, Hafsyah radhiyallahu anha kian matang dalam keimanannya. Ia bukan hanya istri Nabi yang mulia, bukan pula hanya sekedar putri dari Umar Al-Faruq, namun kini ia memikul tanggung jawab agung, penjaga mushaf Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi ujian besar. Banyaknya para penghafal Quran, hufaz yang gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab dengan matanya yang tajam akan masa depan umat, mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf agar tak hilang. Pada mulanya, Abu Bakar ragu, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Katanya berat, namun setelah berulang kali dibujuk oleh Umar dan ditimbang maslahatnya, akhirnya Abu Bakar mengizinkan. Zaid bin Sabit ditunjuk untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber, lempengan batu pelepah kurma, kulit hewan, bahkan dari dada manusia. Semua itu setelah selesai disimpan di tangan orang yang paling dipercaya, seorang wanita yang ahli ibadah, cerdas, dan amanah, Hafsyah binti Umar. Mushaf yang pertama itu diserahkan untuk dijaga di rumah Hafsyah, sebuah kehormatan luar biasa. Bayangkan sebuah kitab suci yang diturunkan dari langit, terpelihara dalam dekapan seorang wanita mulia. Setiap malam di rumah sederhana itu, Hafsyah duduk di samping mushaf, menatapnya penuh cinta dan rasa takut kepada Allah. Sering ia berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, titipkanlah aku amanahmu ini, jadikan aku penjaga yang setia atas firman-Mu, dan izinkan aku bersanding bersama Rasul-Mu di surgamu kelak." Hafsyah bukan hanya menjaga mushaf itu dengan tangan, tapi juga dengan hidupnya. Ia mengisi siang dengan puasa, dan malam dengan salat panjang. Saudarinya di antara Ummahatul Mukminin berkata, "Kami sering mendapati Hafsyah bangun di kegelapan malam,
sementara lampu kecil menyala di sudut kamarnya. Ia bermunajat panjang, membaca firman Allah yang ia jaga dengan tubuhnya sendiri. Subuh tiba, wajahnya berseri-seri. Meski tubuhnya letih oleh sujud yang panjang, cinta kepada Allah dan Rasulullah memenuhi hatinya, mengalahkan cinta dunia. Tahun-tahun berlalu, Hafsah tetap dalam keteguhan iman, hingga akhirnya ajal menjemputnya. Pada tahun 45 atau 47 Hijriah, versi berbeda dalam riwayat saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di hari itu, Madinah berselimut duka. Sore menjelang malam, udara Madinah terasa berat. Orang-orang berbondong-bondong menuju Bakkah. Di sana, tanah suci itu akan kembali menyambut salah satu dari Ummatul Mukminin, Abu Hurairah yang saleh, menjadi imam dalam salat jenazah Hafsah. Ribuan manusia menangis, mata-mata kaum muslimin basah. Seorang sahabat tua berbisik sambil menahan ishak. Telah pergi penjaga mushaf kita, telah pergi wanita ahli ibadah kita, telah pergi Ummul Mukminin yang sabar dan mulia. Tanah pun digali. Tubuh Hafsah yang suci dibaringkan di dalamnya. Pelepah-pelepah kurma melambai ditiup angin, seolah ikut berduka apa yang Hafsah tinggalkan. Lebih dari sekadar kenangan, Hafsah mewariskan mushaf pertama Al-Quran yang kelak menjadi dasar standarisasi mushaf di masa Utsman bin Affan. Teladan dalam kekuatan iman, ketaatan ibadah, dan amanah bukti bahwa seorang wanita berilmu bisa menjadi penjaga peradaban. Ia bukan hanya istri Nabi, ia adalah pelita bagi generasi setelahnya. Dalam sejarah, ia dikenang sebagai wanita yang menjaga firman Tuhan. Bayangkan malam terakhir Hafsah sebelum wafat. Di kamar kecil itu, ia berbicara sendiri, seakan berbicara kepada Rasulullah. "Wahai kekasih Allah, aku merindukanmu. Wahai suamiku tercinta, aku telah menjaga amanah ini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau, wahai Muhammad, adalah utusannya." Malam itu langit Madinah bersinar redup, dan Hafsah, Ummul Mukminin, berpulang dalam dekapan doa-doa para malaikat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hafsah binti Umar bukan hanya pelengkap sejarah. Ia adalah penjaga warisan wahyu, pembela kehormatan agama, sosok wanita mulia yang cintanya kepada Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Semoga Allah meridhoi Hafsah radhiyallahu anha dan menghimpun kita bersamanya kelak di surga. Demikian kisah tentang salah satu istri Rasulullah, Hafsah binti Umar, yang penuh dengan pelajaran, hikmah dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi dan keluarganya, serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak beliau. Jika sahabat surga Firdaus menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.